Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran IPA SMP. Kali ini kita akan membahas latihan soal gerak benda, yaitu materi kelas 8. Kita akan membahas soal yang telah kalian kerjakan dari buku modul kalian, yaitu di halaman 16 sampai 19. Tentunya sudah kalian kerjakan di rumah. Kali ini kita akan bahas bersama. Walaupun kita tidak bisa berjumpa tatap muka secara langsung, dengan video ini semoga menambah semangat kalian belajar di rumah. Baiklah, kalian siapkan buku modul kalian, buku paket IPA, buku tulis, dan pensil atau pulpen kalian. Kita bahas dari nomor 1. Gerak benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh, jadi gerak benda itu bersifat relatif, dikatakan bergerak atau tidak tergantung dari keadaan si pengamat terhadap benda. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 2, tentukanlah kecepatan rata-rata benda jika diberikan data dalam grafik berikut ini. Di ini ada grafik X dengan T, posisi benda dengan waktunya. Kita lihat angkanya, ini posisi akhirnya di sini, posisi awalnya di 40 ini ya. Jadi ini 100, ini 40, kemudian di ini waktu akhirnya 40, waktu awalnya 0. Kita tuliskan rumusnya. P sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 min T1. Sehingga dimasukkan nilai tadi yang ada di dalam grafik, 100 kurangi 40 dibagi 40 kurangi 0. X2 itu posisi akhir benda, X1 posisi awal benda, T2 waktu akhir benda, T1 waktu awal benda. Jadi kita kurangkan 60/40 sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi jawabannya C. Nomor 3, sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan X sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T. Diketahui X adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam meter dan T adalah waktu tempuh dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Ini masih mencari kecepatan rata-rata. Kita tulis rumusnya tadi, X2 dikurangi X1 dibagi T2 min T1. Kita cari X-nya dulu ya, dengan persamaan yang ada di atas ini tadi. Persamaannya ini tadi ya, X sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T. Kita cari X1 dengan nilai T-nya 2 sekon. Jadi ini T-nya 2 sekon. Berarti 4 dikali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2. Maka X1 sama dengan 4 kali 4 ditambah 8 sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 24 meter. Kita cari X2, jadi X2-nya dengan T4 sekon. Berarti X2 sama dengan 4 kali 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. Sama dengan 4 kali 16 ditambah 16. Sama dengan 64 tambah 16. Sama dengan 80 meter. Kita masukkan angkanya ke rumus. Jadi 80 kurangi 24 dibagi 4 kurangi 2. Sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28 meter per sekon. Jadi jawabannya 28 meter per sekon. Di pilihan gandanya tidak ada, kamu tulis jawabannya sendiri ya, 28 meter per sekon. Tidak apa-apa, di jawaban tidak ada, yang penting kalian jelas dalam mengerjakan soalnya ya. 4. Perhatikan tabel berikut. Jadi ini ada tabel, nama, jarak tempuh, dan waktu. Berdasarkan tabel tersebut yang memiliki kecepatan paling besar. Kita bandingkan dulu ya antara Dani, Agus, Wati, dan Norma. Kita cari kecepatannya masing-masing. Rumusnya ini termasuk GLB. Jadi P sama dengan S bagi T. V
Dani, kecepatan Dani berarti sama dengan 200 dibagi 20 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian Agus, kecepatannya jaraknya 220, waktunya 21, sehingga kecepatan Agus 10,47 meter per sekon. Kemudian kecepatan Wati 180 dibagi 15 sama dengan 12. Kemudian Nurma kecepatannya 300 dibagi 25 sama dengan 12 meter per sekon. Jadi yang paling besar ini dua ya, ini karena sama, ada Wati dan ada Nurma. Jadi kamu bisa jawab Wati boleh atau Nurma karena besar kecepatannya sama. 5. Jarak rumah Ani ke sekolah 8 km. Ani berangkat dari rumah pukul 6 sampai di sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Ani akan sampai di sekolah pada pukul, kita cari waktunya. Masih sama GLB, gerak lurus beraturan. Berarti rumusnya P sama dengan S bagi T, maka T sama dengan S bagi V. Kita masukkan angkanya. S-nya tadi yaitu ini ya 8 jaraknya, kemudian P-nya 12. Maka 2/3 jam. Kalau dijadikan ke menit dikali 60 menit berarti sama dengan 40 menit. Sehingga Ani sampai di sekolah yaitu jam 6 ditambah 40 berarti jam 6.40 menit. Ya, D. Kemudian nomor 6, bentuk gerak benda yang dilemparkan ke atas secara vertikal dan akhirnya jatuh ke tanah adalah ya, dilempar vertikal ke atas berarti termasuk GLBB diperlambat. Kemudian jatuh ke tanah berarti GLBB dipercepat. A ya. Nomor 7. Dua mobil A dan B terpisah sejauh 300 meter. Bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 5 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Ini masih GLB rumusnya ya, nanti S bagi T. Kemudian ini kita tulis dulu yang diketahui. S-nya 300 meter, kemudian PA kecepatan mobil A 5 meter per sekon, kemudian PB 20 meter per sekon. Ditanyakan waktu ketemu dan tempat mobil ketemu. P sama dengan S bagi T ya, GLB. Kemudian nyari T-nya sama dengan S dibagi V. Nah, T sama dengan 300 dibagi 5 tambah 20. Karena kecepatan dari dua mobil tadi saling mendekati dan berangkat bersamaan. Sehingga sama dengan 300 dibagi 25 sama dengan 12 sekon. Jadi waktu untuk ketemu itu membutuhkan waktu 12 sekon. Kemudian kita cari tempat kedua mobil akan bertemu. Berarti kita nyari S-nya ya. Nah, misalnya dari mobil A, berarti kita tuliskan SA. Atau jarak dari mobil A berarti PA kali TA. Kecepatan A dikali waktu mobil A. Berarti sama dengan 5 kali 12. Sama dengan 60 meter. Atau bila dihitung dari mobil B berarti SP sama dengan PB kali TB. Berarti sama dengan 20 dikali 12 sama dengan 240 meter. Jadi jarak agar kedua mobil bertemu itu jika dilihat dari A 60 meter atau kalau dilihat dari B, diukur dari B 240 meter. Kita cari jawabannya.
Tidak ada yang 60 dan 240. Berarti kamu tuliskan jawabannya sendiri. 12 detik atau 12 sekon dan 60 meter atau 12 sekon dan 240 meter. Kemudian nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Kucing berlari mengejar tikus. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Pernyataan di atas termasuk gerak lurus berubah peraturan atau GLBB adalah, kita cari yang GLBB. 1. Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Berarti bukan GLBB ya. Kita cari yang GLBB. Kucing berlari mengejar tikus, bukan GLBB. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Berarti ini GLBB. 4. Bola tenis diluncurkan dari papan bidang miring, juga GLBB. Berarti jawabannya yang 3 dan 4. Dan nomor 9, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah waktu yang diperlukan hingga kecepatannya mencapai 72 km per jam? Jadi ini termasuk GLBB karena percepatannya tetap itu 2 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan V1 atau kecepatan awal atau kecepatan mula itu sama dengan 36 km per jam. Nah, ini ya V1 atau boleh ditulis V0. Kita jadikan ke satuan meter per sekon dulu. Berarti 36.000 dibagi 3.600 ya, dijadikan ke sekon, berarti sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian V2 ini 72 km per jam, berarti sama dengan 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Hanya ini 2 meter per sekon kuadrat. Makanya. Kemudian A di GLBB, rumusnya A sama dengan B2 dikurangi B1 dibagi T, atau boleh PT min V0 dibagi T ya, atau berarti A kalikan T sama dengan B2 dikurangi V1, sehingga kita masukkan 2 kali T sama dengan 20 kurangi 10, 2T sama dengan 10, maka T sama dengan 10 dibagi 2, 5 sekon, berarti jawabannya nomor 10, grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan adalah, ya gerak lurus beraturan berarti kecepatannya tetap, berarti ditunjukkan yang ya A ini ya, ini menunjukkan kecepatannya tetap, jarak, kemudian ini yang mendatar waktu. Nah, nomor 11, sebuah bola menggelinding ke bawah dari suatu bidang miring dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon, tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 3 detik. Ya, kita tuliskan A-nya diketahui 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian V1 atau V awalnya ini 4 meter per sekon. Kemudian waktunya 3 detik atau 3 sekon. Maka ditanyakan di sini adalah V2, yaitu kecepatan bola setelah bergerak selama 3 detik. Ini termasuk ya GLBB. Maka A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T. Sehingga V2 kurangi V1 sama dengan A kali T. V2 dikurangi V1-nya tadi 4 sama dengan 5 kali 3. A-nya tadi 5, T-nya 3. Maka V2 kurangi 4 sama dengan 15, V2 sama dengan 15 tambah 4.
sama dengan 19 meter per sekon. Jawabannya di pilihannya tidak ada ya, tidak apa-apa. Kamu tulis jawabannya 19 meter per sekon. 12. Saat terbang di udara, gerakan burung dapat dijelaskan dengan hukum ketiga Newton, yaitu dengan cara memanfaatkan sifat aliran udara. Perbandingan gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, kita cari jawabannya yang benar, yaitu aksi dan reaksi itu hukum ketiga Newton, ya, selalu ya sama. Karena gaya yang dimilikinya melebihi gaya gesekan udara, maka burung dapat bergerak maju ke depan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 13, sebuah truk bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak tempuh truk setelah 2 detik. Kita tuliskan P1-nya dari keadaan diam. Berarti 0 ya, karena ini P mula-mulanya diam, berarti 0. Kemudian percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan nanti kecepatan dan jarak tempuh setelah 2 detik. Berarti T-nya 2 detik atau 2 sekon. Ditanya V2 dan S jarak tempuhnya. Kita tuliskan A ya, karena ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. A sama dengan V2 kurangi V1 dibagi T. Oh, V2 kurangi V1 itu sama dengan A kali T. Dimasukkan nilainya, V2 kurangi V1-nya tadi 0, sama dengan 10 kali 2. A-nya tadi 10, T-nya 2. Maka V2 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir yaitu 20 meter per sekon. Kemudian kita cari S-nya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jadi kita masukkan nilainya, V0-nya 0, T-nya 2, A tadi ya 10, T-nya 2. Maka sama dengan 0 ditambah setengah kali 10 kali 4. Sama dengan setengah kali 40, sama dengan 20 meter. Jadi jarak tempuh truk setelah 2 detik yaitu 20 meter. Berarti jawabannya yang A. Nomor 14. Sebuah pesawat yang akan mendarat mendapat perlambatan 2,5 meter per sekon kuadrat dan berhenti pada jarak 720 meter setelah roda menyentuh landasan. Tentukan kecepatan pesawat ketika mendarat. Kita tuliskan dulu A-nya dari soal ini 2,5 meter per sekon kuadrat. PT, P akhirnya yaitu 0 karena dan berhenti ya, ini 0 meter per sekon P akhirnya. Kemudian jaraknya ini 720 meter. Kemudian ditanyakan V mula-mula atau V0-nya. Pada GLBB dituliskan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S. Maka masukkan angkanya 0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali 2,5 dikali 720. V0 kuadrat berarti sama dengan 2 kali 2,5 kali 720. Berarti V0 kuadrat sama dengan 3.600, maka V0 sama dengan akar dari 3.600 sama dengan 60 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya yaitu 60 meter per sekon. Berarti jawabannya ya D. Dan 15, sebuah bus sedang melaju dengan kecepatan 108 km per jam. Direm hingga berhenti dengan perlambatan tetap
dalam waktu 5 sekon. Hitunglah besar perlambatannya. Ini juga termasuk GLBB ya. Kita tuliskan P0 atau P mula-mulanya 108 km per jam dijadikan kesatuan meter per sekon. Berarti 108.000 dibagi 3.600 sama dengan 30 meter per sekon. VT-nya karena ini berhenti, berarti VT-nya 0. Kemudian T-nya 5 sekon. Ditanyakan perlambatannya atau A. Kita cari rumusnya A sama dengan PT min P0 dibagi T. A sama dengan kita masukkan nilainya, PT-nya 0, dikurangi V0-nya 30, kemudian dibagi 5. Maka min 30 dibagi 5 sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya ini di. Kita lanjutkan soal room 2. 1. Jelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Jadi perbedaannya, kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh benda dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Jadi perbedaannya kalau kelajuan itu jaraknya ya, kalau kecepatan ini perpindahannya. Jadi ini jarak dibagi selang waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi selang waktunya. Nomor 2, Andi dan Budi tinggal di dua kota berbeda yang jaraknya 75 km. Mereka berjanji bertemu di suatu tempat di antara kedua kota. Andi berangkat menggunakan kereta yang kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan Budi berangkat menggunakan bis dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka bertemu? Jadi ini Andi dan Budi berada di dua kota berbeda, kemudian mau bertemu ya dengan menggunakan kereta dan bis ya, Budi. Kita tuliskan dulu yang diketahui. S-nya 75 km. Kemudian PA, kecepatan Andi menggunakan kereta 60 km per jam. Kemudian kecepatan bis Budi 40 km per jam. Ini PP. Dan yang ditanyakan waktu untuk ketemu. Misalkan mereka akan bertemu di suatu tempat yang kita misalkan jaraknya X kilometer dari tempat awal Andi berada dan 75 kurangi X kilometer dari tempat Budi berada. Dapat kita gambarkan seperti ini ya. Ya, ada dua kota A dan B, jaraknya 75 km. Ketemu suatu titik, misalnya ini titiknya X. Nah, dilihat dari Andi. Maka kalau dilihat dari posisi Budi, maka ini 75 dikurangi X. Sehingga untuk mencari waktu untuk ketemunya, kita tuliskan dulu jaraknya dulu ya. SA sama dengan PA kali T. Sama dengan jaraknya dari Andi tadi X sama dengan PA-nya 60 dikali T, X sama dengan 60T. Kemudian dari Budi, SB sama dengan PB kali T. Sama dengan ini, SB jaraknya ini adalah 75 kurangi X sama dengan 40 kali T. Maka 75 kurangi X sama dengan 40T. Disubstitusikan X-nya tadi ini, X sama dengan 60T. Maka 75 dikurangi 60T sama dengan 40T, sehingga 75 sama dengan 40T ditambah 60T. 75 sama dengan 100T, T sama dengan 75 dibagi 100 sama dengan 0,75 jam.
Atau kalau jadikan menit, 0,75 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. Jadi, lama waktu yang dibutuhkan Andi dan Budi bertemu yaitu 45 menit. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara GLB dan GLBB dan berikan contohnya. GLB, gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya, gerak pada eskalator, gerak pada lift. GLBB, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan atau percepatannya tetap. Contohnya, bola yang ditendang, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nomor 4. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 20 meter per sekon. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan maksimal percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Kita tuliskan dulu yang diketahui. P0-nya 0 meter per sekon, PT-nya berarti itu 20 meter per sekon, ini ya kecepatannya. PT akhirnya, P akhirnya 20 meter per sekon. Mula-mulanya ini diam berarti berhenti 0. Kemudian A-nya, kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan panjang minimal landasan atau S-nya. Ini GLBB ya, dirumuskan untuk mencari S. Kita cari dulu, ini rumusnya PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Maka ini PT tadi 20, berarti 20 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali S. Berarti 400 sama dengan 0 ditambah 2 kali 2 kali S. 400 sama dengan 4S, maka S sama dengan 400 dibagi 4, sama dengan 100 meter. Jadi, landasan panjangnya minimal adalah 100 meter. Nomor 5, mobil yang dikendarai Denny melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Saat melihat ular, Denny mengerem sehingga kecepatan mobil berkurang menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 4 sekon. Tentukan jarak yang ditempuh Denny dalam waktu mengerem mobil. Kita tuliskan dulu yang diketahui. V0 atau V mula-mula 30 meter per sekon. Kemudian V akhirnya 10 meter per sekon, T-nya 4. Ditanyakan S-nya atau jarak yang ditempuh Denny. Nah, ini. Dan kita tuliskan rumusnya karena GLBB ya, ini A sama dengan VT min V0 dibagi T. VT dikurangi V0 berarti sama dengan A kali T. 10 dikurangi 30 sama dengan A kali 4. Ya. Kemudian min 20 berarti sama dengan 4A. Sehingga A sama dengan min 20 dibagi 4 sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Kita gunakan untuk mencari S atau jarak tempuhnya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S. Maka 10 kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali S. 100 sama dengan 900 kurangi 10S. Sehingga 100 dikurangi 900 sama dengan min 10S. Min 800 sama dengan min 10S. Maka S sama dengan min 800 dibagi min 10 sama dengan 80 meter. Jadi jarak tempuh yang ditempuh Denny dalam waktu mengerem mobil adalah 80 meter. Demikian tadi pembahasan soal modul tentang gerak benda. Semoga dapat
lebih memahami materi di soal-soal gerak benda ini. Ya, semoga tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar. Jika keluar rumah, tetap memakai protokol COVID-19. Rajin cuci tangan, keluar rumah memakai masker, dan perhatikan selalu social distancing. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.